Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindia Fernandes dengan NIM 2014010096. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pendidikan di bawah bimbingan Ibu Wahyuli Liuzdan SE MPD. Baiklah, saya akan membahas materi tentang administrasi kesiswaan. Di antara poinnya yang pertama, pengertian administrasi kesiswaan. Yang kedua, fungsi administrasi kesiswaan. Dan yang ketiga, tujuan dan manfaat administrasi kesiswaan. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian administrasi. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin, ad dan ministrare yang berarti melayani atau to service. Menurut Ngalim Purwanto, administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian administrasi kesiswaan. Ada banyak pendapat yang menjelaskan tentang pengertian administrasi kesiswaan. Berikut akan dijelaskan beberapa di antaranya. Pertama, administrasi kesiswaan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Kedua, administrasi kesiswaan merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa sampai keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Ketiga, menurut Ari Gunawan, administrasi kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara berulang terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi kesiswaan adalah suatu usaha untuk melakukan pengelolaan siswa mulai dari siswa masuk sampai dengan keluar, bahkan pelayanan siswa demi kelangsungan dan peningkatan mutu sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan teratur, terarah, dan terkontrol dengan baik. Administrasi kesiswaan terbagi menjadi 3 bidang. Pertama, pupil inventory. Pupil inventory adalah gambaran data siswa yang ada dalam lembaga sekolah untuk mengetahui keadaan-keadaan siswa yang akan masuk sekolah, dan juga untuk mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk, terutama pada usia anak sekolah. Data ini digunakan untuk menyusun perencanaan sarana-prasarana, tenaga guru, termasuk juga perencanaan keuangan untuk anggaran biaya sekolah tersebut. Data pupil inventory dapat juga digunakan untuk menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, pupil accounting. Pupil accounting adalah data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi, seperti mengapa siswa terlambat datang ke sekolah atau mengapa siswa tidak masuk sekolah. Guru harus mengetahui penyebab-penyebab masalah ini, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ketiga, pupil personal service. Pupil personal service adalah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Pelayanan tersebut berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa sehingga para siswa sadar tentang potensi bakat minatnya, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri, termasuk juga dengan kesadarannya sendiri dapat mengaplikasikan pelajaran yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu fungsi administrasi kesiswaan. Pertama, fungsi umum.
Fungsi administrasi kesiswaan secara umum adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kedua, fungsi khusus. Ada beberapa fungsi khusus dari administrasi kesiswaan. Yang pertama, pengembangan individualitas. Pengembangan individualitas ini bertujuan agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus, dan kemampuan lainnya. Kedua, pengembangan fungsi sosial. Pengembangan fungsi sosial bertujuan agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Ketiga, penyaluran aspirasi. Penyaluran aspirasi ini bertujuan agar hobi, kesenangan, dan minat peserta didik tersalurkan, karena hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Keempat, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Hal ini sangat penting karena kemungkinan peserta didik juga akan memikirkan kesejahteraan teman sebayanya. Poin selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat administrasi kesiswaan. Pertama, tujuan umum. Tujuan umum administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kedua, tujuan khusus. Pertama, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Kedua, menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, serta dapat belajar dengan baik dan menggapai cita-citanya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.